Teman-teman di Indonesia, ada kabar penting nih yang harus kalian ketahui. Kopi Penumbuk, produk kopi populer dari Malaysia, sedang ramai dibicarakan di berbagai media, tapi sayangnya karena alasan yang kurang baik dan sangat mengkhawatirkan. Kopi ini, yang sering dipromosikan karena khasiatnya yang katanya bisa meningkatkan vitalitas dan energi, ternyata mengandung bahan tersembunyi, yaitu tadalafil, yang biasa ditemukan dalam obat kuat. Penemuan ini sangat mengejutkan banyak pihak, termasuk konsumen setia kopi ini. Sampai-sampai Badan Pengawas Makanan Singapura (SFA) langsung mengeluarkan peringatan resmi untuk tidak mengonsumsinya. Secangkir kopi mungkin terlihat tidak berbahaya dan sangat menggoda, tapi adanya tadalafil mengubah minuman sehari-hari ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan kita. Memang, tawaran solusi instan, apalagi kalau promosinya halus dan menarik, bisa sangat menggoda. Tapi kenyataannya, mengonsumsi produk dengan kandungan obat tersembunyi itu seperti bermain judi dengan kesehatan kita sendiri, yang sangat berisiko. Kejadian ini jadi pengingat penting bagi kita semua. Kita harus selalu waspada dengan apa yang kita konsumsi, dan selalu memeriksa label dengan teliti. Kesehatan kita terlalu berharga untuk dipertaruhkan dengan produk yang tidak jelas keamanannya. Tadalafil. Mungkin namanya masih asing, tapi ini adalah bahan aktif yang terdapat di beberapa obat resep untuk mengatasi disfungsi ereksi. Obat ini bekerja dengan meningkatkan aliran darah ke area tertentu dari tubuh. Meskipun efektif jika digunakan di bawah pengawasan dokter, tadalafil bukan zat yang bisa dianggap remeh. Penggunaan yang tidak tepat bisa berakibat fatal. Keberadaannya di kopi penumbuk yang sengaja disembunyikan dari konsumen menimbulkan kekhawatiran serius. Konsumen tidak menyadari risiko yang mereka hadapi. Produsen kopi ini, demi keuntungan, telah mengabaikan risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan oleh konsumsi tadalafil tanpa pengawasan dokter. Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Tadalafil bukanlah bahan bisa ditambahkan begitu saja ke dalam makanan. Ini adalah obat yang memerlukan resep dan pengawasan medis. Ini obat keras yang bisa menyebabkan efek samping serius, bahkan mengancam jiwa, jika digunakan tanpa resep dan arahan dokter. Efek sampingnya bisa sangat berbahaya. Kejadian ini menunjukkan sisi gelap industri makanan, di mana keuntungan seringkali lebih diutamakan daripada etika dan keselamatan konsumen. Ini adalah masalah yang harus segera ditangani. Ini juga menekankan pentingnya peraturan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih waspada untuk melindungi kesehatan masyarakat. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan keamanan konsumen. Bahaya mengonsumsi tadalafil tanpa pengawasan dokter tidak bisa dianggap remeh. Meskipun sering dipasarkan sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan seksual pria, kenyataannya jauh lebih rumit dan berpotensi berbahaya. Tadalafil bekerja dengan meningkatkan aliran darah ke bagian tubuh tertentu, termasuk penis. Meskipun ini mungkin terlihat menguntungkan bagi sebagian orang, bisa berbahaya bagi orang dengan kondisi kesehatan tertentu, terutama yang berhubungan dengan jantung. Sakit kepala, pusing, bahkan jantung berdebar hanyalah beberapa efek samping ringan yang terkait dengan penyalahgunaan tadalafil. Dalam kasus yang lebih parah, bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang drastis, stroke, atau bahkan serangan jantung. Tawaran solusi instan memang menggiurkan, tapi risikonya jauh lebih besar daripada manfaat yang dirasakan. Bagi orang dengan riwayat penyakit jantung, mengonsumsi tadalafil tanpa pengawasan medis sangat berbahaya. Risikonya jauh lebih tinggi dan bisa mengancam jiwa. Tadalafil dapat berinteraksi secara berbahaya dengan obat-obatan tertentu, terutama nitrat yang umumnya diresepkan untuk kondisi jantung. Interaksi ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang tiba-tiba dan parah, menyebabkan pingsan, serangan jantung, atau bahkan kematian. Kandungan tersembunyi dalam kopi penumbuk ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi mereka yang tidak menyadari kondisi kesehatannya sendiri. Ini juga menunjukkan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan komunikasi terbuka dengan tenaga kesehatan. Ingat, kesehatan Anda adalah tanggung jawab Anda. Jangan pernah mengobati diri sendiri dan selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi produk apapun yang diklaim memiliki khasiat obat. Setelah penemuan yang mengkhawatirkan ini, Badan Pengawas Makanan Singapura atau SFA telah mengambil tindakan cepat dan tegas untuk melindungi konsumen.
Menyadari potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh kopi penumbuk, mereka telah mengeluarkan peringatan publik agar tidak mengonsumsinya. Bekerja sama dengan platform online tempat produk ini dijual, SFA telah memastikan penarikan produk ini segera dilakukan. Tindakan proaktif ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah bahaya lebih lanjut. Tindakan SFA menjadi contoh bagi badan pengawas di seluruh wilayah. Respons cepat dan tindakan tegas mereka menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja keamanan pangan yang kuat yang mengutamakan kesejahteraan konsumen. Kejadian ini seharusnya menjadi peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan penegakan peraturan keamanan pangan yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dari praktik tidak bertanggung jawab dalam industri makanan. Zaman digital telah membawa kemudahan yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk membeli hampir apa saja, termasuk makanan, hanya dengan beberapa klik. Namun, kemudahan akses ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal keamanan pangan. Kasus kopi penumbuk ini menyoroti pentingnya berhati-hati saat membeli produk makanan secara online, terutama dari penjual atau sumber yang tidak dikenal. Sifat internet yang anonim dapat menyulitkan kita untuk memverifikasi keaslian dan keamanan produk. Selalu beli makanan dari penjual online terkemuka dengan praktik keamanan pangan yang mapan. Waspadai produk yang mengklaim manfaat kesehatan berlebihan atau menjanjikan solusi instan, karena ini seringkali merupakan tanda bahaya potensi pemalsuan. Ingat, untuk kesehatan Anda, lebih baik berhati-hati. Di era informasi yang melimpah ini, mudah sekali merasa kewalahan. Kita dibombardir dengan berbagai klaim dan informasi setiap hari. Tetapi dalam hal kesehatan, pengetahuan adalah kekuatan. Memahami apa yang kita konsumsi dapat membuat perbedaan besar dalam kesejahteraan kita. Kita harus proaktif mencari informasi tentang produk yang kita konsumsi, terutama yang dipasarkan untuk manfaat terapi. Jangan hanya percaya pada iklan, jangan terpengaruh oleh kemasan yang mencolok atau klaim yang menarik. Seringkali, kemasan yang menarik bisa menipu. Luangkan waktu untuk membaca label produk dengan cermat. Perhatikan daftar bahannya. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk. Jika Anda tidak yakin tentang bahan tertentu atau memiliki kekhawatiran, jangan ragu untuk menelitinya atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional. Mereka dapat memberikan panduan yang tepat. Ada banyak informasi yang tersedia di ujung jari kita. Manfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru. Gunakan sumber yang kredibel seperti situs web kesehatan pemerintah, organisasi kesehatan terkemuka, atau penyedia layanan kesehatan terpercaya Anda untuk membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan Anda. Ini akan membantu Anda menghindari informasi yang salah. Ingat, kesehatan Anda adalah aset Anda yang paling berharga. Menjaga kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Lindungi dengan menjadi terinformasi dan cerdas tentang apa yang Anda konsumsi. Pilihan yang bijak hari ini akan membawa manfaat jangka panjang. Kasus kopi penumbuk, meskipun sangat memprihatinkan, bukanlah peristiwa yang terisolasi. Ini menunjukkan masalah yang lebih luas tentang pemalsuan makanan dan perlunya langkah-langkah keamanan pangan yang lebih kuat, baik di dalam negeri maupun internasional. Kejadian ini harus menjadi katalis untuk kolaborasi yang lebih besar antar negara untuk memerangi penipuan makanan dan memastikan keamanan produk makanan yang diperdagangkan lintas batas. Peningkatan pengawasan di pelabuhan masuk, hukuman yang lebih ketat bagi perusahaan yang terbukti bersalah melakukan pemalsuan makanan, dan kampanye kesadaran publik adalah langkah-langkah penting ke arah yang benar. Melindungi kesehatan masyarakat membutuhkan pendekatan multi-cabang yang melibatkan lembaga pemerintah, produsen makanan, dan konsumen. Pada akhirnya, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Meskipun kita dapat mengadvokasi peraturan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih baik, kekuatan untuk membuat pilihan yang tepat ada di tangan kita. Bersikaplah kritis terhadap klaim pemasaran, terutama yang menjanjikan hasil yang ajaib. Jika suatu produk terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Kesehatan Anda bukanlah perjudian. Pilih produk dari sumber yang terpercaya dan utamakan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat daripada solusi instan.
Ingat, kesehatan sejati adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Ini tentang membuat pilihan sadar dan terinformasi setiap hari yang mendukung kesehatan dan kebahagiaan jangka panjang Anda. Mari berdayakan diri kita dengan pengetahuan dan jadikan kesehatan sebagai prioritas.